Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki tema baru anak-anak ya di kelas 4, yaitu tema 7, subtema 1 ya, indahnya keragaman di negeriku ya, dengan mata pelajaran IPA anak-anak, atau ilmu pengetahuan alam ya. Nah, simak video berikut dengan baik ya. Nah, kalian bisa catat di buku catatan ya. Siapkan buku catatan kalian ya, anak-anak. Baik anak-anak, materi IPA pada hari ini mengenai gaya dan gerak ya. Nah, sebagai bahan awal mengetahui gaya dan gerak, perhatikanlah gambar berikut ini ya. Terdapat 3 buah gambar di depan kalian ya. Apakah di daerah kalian masih dijumpai ya alat transportasi seperti pada gambar ini anak-anak? Nah, jika masih, perhatikan lagi gambar bendi, pedati, sapi dan kerbau tersebut ya. Apakah persamaan dari alat transportasi tersebut anak-anak? Nah, ada banyak persamaan anak-anak ya. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi ini menggunakan binatang yang sama-sama ya menarik beban ya anak-anak ya. Nah, lalu apa yang terjadi ya jika kuda dan kerbau menarik bendi dan pedati tersebut? Nah, bendi dan pedati tersebut akan berjalan anak-anak sesuai dengan arah ya kuda dan kerbau itu berjalan anak-anak ya. Nah, perhatikanlah ilustrasi berikut ini anak-anak. Nah, dalam ilustrasi ini digambarkan seseorang sedang mendorong sebuah benda ya. Lalu apa yang terjadi jika kotak itu didorong? Ya, jika kotak ini didorong, maka kotak tersebut akan bergeser atau berpindah posisi ya. Nah, perhatikan ilustrasi berikutnya anak-anak. Nah, ini merupakan seseorang yang sedang menarik suatu benda anak-anak ya. Apa yang akan terjadi jika kotak ditarik anak-anak? Ya, benar sekali ya. Sama dengan ilustrasi yang pertama ya. Jika kotak ditarik, maka kotak tersebut akan berpindah posisi ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan yaitu ketika benda didorong maupun ditarik, maka benda tersebut bergerak dari posisi semula ke posisi berikutnya ya anak-anak ya. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai gaya, perhatikanlah aktivitas-aktivitas berikut ya. Aktivitas pertama yaitu seseorang anak yang sedang mendorong meja ya. Apa yang terjadi dengan meja tersebut anak-anak? Ya, benar sekali ya. Meja tersebut akan berpindah posisi ya dari posisinya semula. Nah, aktivitas yang telah dilakukan oleh anak tersebut sehingga meja bergeser disebut dengan gaya ya. Nah, perhatikan aktivitas yang kedua anak-anak, yaitu meremas sebuah kertas ya. Pernah kalian meremas ya? Nah, apa yang terjadi anak-anak? Nah, betul sekali anak-anak. Kertas akan berubah bentuk ya, menjadi bulatan kecil dan lecak ya. Nah, aktivitas yang dilakukan terhadap kertas itu disebut gaya anak-anak ya. Nah, perhatikan aktivitas yang ketiga ini anak-anak. Ya, aktivitas ini menggendong sebuah tas ya. Tas tersebut akan berpindah posisi di mana orang itu berjalan ya. Aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut disebut adalah gaya juga anak-anak ya. Nah, lalu apa itu gaya anak-anak ya? Nah, berdasarkan ilustrasi pada gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk ya. Nah, gaya dapat berubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda ya. Nah, benda yang berada di dalam air akan mendapatkan gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, atau tenggelam ya. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Nah, mari kita cermati kembali
bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak atau berbentuk ya. Nah, definisi ini kalian harus ingat baik-baik ya, anak-anak. Nah, kemudian anak-anak kita akan belajar yaitu berpengaruh ya, pengaruh gaya terhadap benda ya. Nah, adapun pengaruhnya yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Contohnya adalah, nah ketika kita membuat asbak dari bentuk lain dari tanah liat atau plastisin, maka dibutuhkan gaya ya dari tangan kita ya. Kemudian memecahkan celengan anak-anak. Nah, kita perlu memerlukan gaya ya terhadap celengan tersebut ya, sehingga celengan tersebut dapat pecah ya. Nah, ketiga, kepala benjol karena terbentur tembok ya. Pernah ya anak-anak ya mengalami seperti itu ya. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Nah, contohnya di sini adalah menendang bola ya. Kemudian mengerem sepeda, membelokkan stang sepeda, dan menyentil kelereng. Nah, semua itu merupakan pengaruh benda yang dapat mengubah arah dan kecepatan benda ya. Nah, kalian telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikanlah gambar berikut anak-anak. Kemudian jawablah pertanyaan dalam setiap pertanyaannya ya. Gambar pertama, nah apa yang menyebabkan mobil dapat menyebabkan mobil bergerak anak-anak? Nah, mobil tersebut dapat bergerak jika mendapatkan dorongan ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala anak-anak? Nah, benar sekali ya, lampu dapat menyala ketika adanya sumber listrik ya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ya, benar sekali anak-anak, karena magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam ya. Karena yang keempat anak-anak, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Ya, betul sekali anak-anak, buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi ya. Yang kelima, apa yang menyebabkan kursi dapat dipindahkan? Ya anak-anak, karena seseorang mendorong kursi tersebut ya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tanya ke anak-anak. Nah, berdasarkan gambar-gambar tersebut ada berbagai macam gaya ya anak-anak ya. Gaya memiliki banyak jenis ya anak-anak. Macam-macam gaya antara lain gaya otot ya. Nah, gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan anak-anak itu disebut dengan gaya otot ya. Kemudian yang kedua, gaya pegas, gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis ya. Kemudian yang ketiga, gaya listrik ya, gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik ya. Keempat, ada gaya magnet anak-anak, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet ya. Yang kelima, ada gaya gravitas atau gravitasi ya, gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi ya. Yang keenam yaitu gaya gesek ya, gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan ya anak-anak ya. Nah, dapat kita ketahui sekarang anak-anak bahwa terdapat bermacam-macam gaya, yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai dua macam gaya ya. Yang pertama gaya otot dan gaya pegas ya. Nah, sedangkan gaya-gaya yang lain nanti kita akan pelajari pada subtema berikutnya ya anak-anak ya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar yaitu gaya otot. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, berikut ini contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contoh yang pertama yaitu pemanfaatan otot kuda ataupun
kerbau untuk menarik pedati, mengangkut barang maupun mengantarkan orang ke tempat tujuan ya. Contoh kedua yaitu melakukan permainan tarik tambang dan menggendong ya. Contoh ketiga yaitu membuat kerajinan dari tanah liat ya. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan aktivitas yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya anak-anak yang kedua yaitu gaya pegas ya. Seperti yang dijelaskan tadi juga, gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis ya. Nah, di sini ada pun contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama yaitu penggunaan shockbreaker ya pada kendaraan untuk meredam guncangan pada kendaraan ya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan ketapel dan juga busur panah ya. Yang ketiga, melompat di atas trampolin. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan contoh penggunaan atau pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Baik anak-anak, demikian materi hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan ke materinya di subtema berikutnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian belajar lebih giat lagi ya, dan tetap semangat ya dalam belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Nah, Bapak akan memberikan latihan di Google Form. Bapak harapkan kalian mengerjakannya dengan baik anak-anak ya. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Salam sehat, salam DJTM.